Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Renungan Pagi GKJ Sukoharjo. Hari ini Rabu 24 Februari tahun 2021. Saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Banyak dosa serta saling Bapa, kiranya Engkau mengampuni kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini dari kitab Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungan pagi ini berjudul ujian atau pencobaankah. Dalam kitab Injil Matius tadi menceritakan bahwa sebelum Yesus memulai seluruh pelayanannya yang berawal dari Galilea, dia harus mengalami pencobaan di padang gurun. Pengalaman ini mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, jangan pernah menggantungkan hidup pemberian Tuhan pada hal-hal yang bersifat sementara. Dalam ayat ketiga sampai 4. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka laparlah Yesus. Dia menyentuh sisi kemanusiaannya, sedangkan iblis menyentuh sisi kealahan dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Seolah-olah iblis mau bilang bahwa sekarang engkau lapar, dan cara yang paling mudah dan cepat adalah memakai kuasamu untuk merubah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, manusia membutuhkan makanan dan hal-hal jasmani lainnya, yaitu status, kekayaan, dan sebagainya. Namun semua ini bukanlah segala-galanya. Kita bukan hidup hanya dari hal-hal jasmani, tetapi dari firman Tuhan. Iblis selalu menggunakan strateginya supaya manusia menjadikan hal-hal jasmani sebagai yang utama. Dan inilah yang kita hadapi sekarang. Kita hidup dalam masyarakat yang menerapkan pola pikir jalan pintas
yang gampang dan cepat meskipun hal itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Orang kaya di Injil Lukas disebut bodoh bukan karena dia kaya, tetapi dia disebut bodoh karena dia mempercayakan hidup pemberian Tuhan pada kekayaan, dan akhirnya dia kehilangan nyawa dan semua yang dia miliki. Oleh karena itu, gantunganlah hidup kita kepada Sang Memberi kehidupan, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, jangan memaksa Tuhan menolong kita menurut cara dan waktu kita. Dalam ayat 5-7, yang ditawarkan iblis pada pencobaan kedua adalah demonstrasi mukjizat yang spektakuler. Banyak pengikut Kristus yang sering memaksa Tuhan untuk menolongnya secara ajaib. Dalam ayat 6b merujuk pada Mazmur 91 ayat 11-12 yang dipakai iblis untuk mencobai Yesus. Tetapi Yesus menjawab iblis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Sebenarnya Yesus mau bilang bahwa firman Tuhan disampaikan bukan untuk mengontrol Tuhan dan memaksanya untuk melakukan mukjizat sesuai kehendak kita. Firman Tuhan bukan untuk diuji, melainkan untuk dipercaya supaya manusia belajar berharap dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menolong kita dengan cara dan waktunya. Saat kita memaksa Tuhan dan menggunakan firman-Nya, maka disitulah kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga yaitu jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Dalam ayat 8-11, saat iblis menawarkan kepada Yesus untuk memberikan semua kerajaan beserta kemegahannya di bumi apabila Yesus sujud menyembahnya, Yesus berkata kepadanya bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menyadari bahwa sebelum dia dicobai di padang gurun, dia dibaptis di Sungai Yordan, dan dalam baptisan itu terdengar proklamasi dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus tahu bahwa dengan benar bahwa dia adalah anak Allah, dan satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah taat kepada Bapanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada pasal terakhir Injil Matius, Yesus berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Hal ini terjadi karena ketaatannya kepada Bapa. Iblis menawarkan kerajaan dan kemegahan di bumi, tetapi saat Yesus Kristus taat kepada Bapanya, dia tidak hanya diberikan kuasa di bumi, tetapi juga di surga. Jadi, jangan pernah menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk menggeser kedudukan Allah, tetapi mari kita belajar dari Yesus yang memilih jalan salib, jalan ketaatan kepada Bapa, dan terus belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri. Kunci kemenangan Yesus ada pada fokusnya pada firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika iblis mencobainya, Yesus selalu menanggapinya dengan mengatakan ada tertulis, dan dia berhasil memenangkannya. Ini inspirasi bagi kita untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, bisalah hamba-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan Engkau berkati kami. Banyak dosa tetapi Bapa, dan Engkau mengampuni kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan semua ada yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.